Nina, sebagai istri rumah tangga di rumah gue, lo tuh beruntung banget tau gak sih bisa dikuliahin sama nyokap gue. Iya mbak. Nah, tugas lo sekarang itu harus nurutin semua perkataan gue. Siap mbak. Sebagai pembantu di rumah Mbak Riana, saya siap melaksanakan apa aja perintah Mbak Riana. Sekarang perintahnya, lo bawain buku gue, karena gue mau ketemu Dita. Dah. Nah, tapi mbak... kuliah kok kerjaannya pacaran terus. Kamu buat ku jatuh hati, jadi cinta, lagi jatuh cinta. Sempurna kita berdaya karena cinta. Jika boleh ku meminta, cinta dengan semua. Wah, gantengnya cowok ini. Karena cinta pun luar biasa. Minta maaf ya, aku buru-buru soalnya sholat maghrib. Aku mau parkir mobil dulu nggak apa-apa? Oh iya silakan. Aku jadi jatuh cinta. Beneran nggak apa-apa. Bila jatuh cinta. Sekali lagi aku minta maaf. Biasanya ku Duluan, boleh. jadi tak berdaya karena cinta. Ya ampun, ganteng banget. Cinta dengan kamu saja. Sadar, ingat. Vina, kamu itu cuma pembantu. Nggak mungkin toh mimpi punya pacar ganteng gitu sama anak kuliahan. Jadi jatuh cinta, lagi jatuh cinta. Bisanya ku. Makasih ya Dito. Suka. Nah ini khusus aku beli buat. Iya, aku jadi tersanjung deh. Dadah, jalan ya. Sayang. Sayang. Hai. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu hari. Apa sih? Lucu banget sih. Suka nggak? Suka dong. Bunga ini aku beli khusus dan spesial buat kamu hari. Jadi tambah sayang sama kamu, tahu. Kamu suka warnanya nggak? Lucu ya, warnanya pink lagi. Kasih ya. Iya, aku masih di sini. Sebentar lagi kan kelas apa? Dua mulai. Ya terus? Ayo, boleh. Ayo, terus. Wah, dasar pembantu dia sok ganggu mulu kerjaan. Nina besok-besok kalau gue lagi pacaran sama Dito, lo jangan gangguin ya. Ya mbak. Jangan iya doang, ngerti nggak? Nih lihat, buktinya aja dia kasih bunga buat gue. Romantis kan? Besok-besok ingat, jangan ganggu gue lagi sama Dito ya. Kok pada sibuk sih? Emang ada tugas ya? Iya nih, ada tugas dari Pak Dwi. Lo udah ngerjain tugasnya? Ah, gue lupa. Lo kerjain ya? Kamu lupa lagi tuh. Pakai nanya, makanya gue selalu kerjain. Ya, cepetan kerjain. Iya beres. Kok lo ngomongnya sih dimanfaatin sama Riana gitu? Ya nggak apa-apa toh. Selama aku bisa, ya pasti aku bantu. Lagian aku kan pembantu. Aku itu bisa kuliah di sini karena dibayarin sama ibunya Mbak Riana. Tuh, kalian denger kan? Dia itu bisa kuliah di sini karena dibiayain sama nyokap gue. Coba baik banget kan gue? Makanya kalian tuh jangan pada kepo. Lo kerjain.
Biasanya kamu jalan mana? Kita kayaknya enakan ke mall kali ya. Belanja ya? Ya udah nih kamu yang bawa. Ya. Ngapain? Mau pulang lah. Aku naik ojek aja ya? Aku pulang naik ojek. Iya, gue udah urusan dulu sama Dito. Ya udah, kalau gitu aku ikut. Nggak bisa lah. Gue kan mau ngedate masa bertiga. Udah gampang, lo tinggal bilang ke mama kalau gue tuh kerja kelompok ya. Oh, masa aku bohong ke Bu Ranti kan nggak enak. Lo asisten rumah tangga aja belagu, tinggal bilang gitu doang, apa susahnya sih? Iya Mbak. Gitu dong sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu sendirian? Riana mana? Mbak Riana lagi tugas kelompok. Oh gitu. Tapi kok kamu nggak ikut tugas kelompok juga? Nggak usah. Saya kan hanya pembantu. Masih banyak kerjaan di rumah. Kamu tuh ngomongnya apa sih? Kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Terima kasih, Bu. Oh iya, tadi ibu kamu tuh telepon dari kampung. Tapi kamunya lagi nggak ada. Kamunya kan ke kampus. Wah, si Mbok telepon. Ada apa ya? Ini gaji kamu sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ini saya mau langsung kirim ke Simpu buat biaya sekolah adik-adik saya. Sekali lagi terima kasih ya. Saya mau cuci kamar mandi dulu. Makasih. Beruntung banget ya punya anak kayak Nina. Halo. Halo Ranti, sohib gue SMA. Lo apa kabar, ha? Baik. Ran, gimana janji kita dulu waktu SMA? Hah? Jadi nggak mau jodohin anak-anak kita? Jadi dong. Oke kalau gitu. Gini. Gimana kalau nanti malam kita perdubukan mereka? Biar gue yang pesan tempat sama makanannya. Oke? Iya boleh. Pokoknya tempatnya yang paling bagus ya. Oke, Ran. Ntar gue kabarin lagi ya. Oke, sip. Yuk, dah. Oke, siap. Yuk, bye. Ranti. Nih, untung gak ketabrak, nih. Saja kamu. Begini, Rada. Apa? Papi itu mau jodohin kamu. Jodohin? Iya. Emang kenapa? Udah gak zaman, Pi, jodoh-jodohan apaan? Iya, memang udah gak zaman sih. Tapi kamu tahu sendiri kan, pergaulan anak-anak zaman sekarang. Kita itu gak bisa nebak. Bisa yang ada yang benar, atau sebaliknya nggak benar. Bisa, Papi. Nah, itu dong. Itu baru namanya anak papi. Tapi gini, biar nanti papi yang pesan tempat sama makanan. Oke? Yuk, kita masuk. Dari mana aja kamu? Sudah kelompok. Kamu pasti bohong kan sama mama? Pasti kamu habis kelayapan kan? Kamu suka gitu deh. Nana udah jujur habis pulang dari kerja kelompok. Suka negatif thinking. Udah capek ya. Sebentar. Mama mau ngomong sama kamu. Lagi sih, Ma. Kamu inget gak?
Mama punya sahabat waktu SMA namanya Om Dharma. Mama tuh punya harapan kalau Mama pengen jadi besannya dia. Jangan bilang Mama mau jodohin Nana sama anaknya Om Dharma. Nah, kamu tahu. Mama kan tahu sendiri Nana udah punya pacar. Pacar kamu tuh siapa sih? Si Dito itu. Mama kan udah berapa kali bilang kalau Mama tuh gak suka sama Dito. Ah, Dito itu anak baik. Kenapa sih Mama gak suka sama dia? Udah, pokoknya kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Kamu ikutin apa kata Mama. Mama udah siapin dinner yang romantis banget buat kamu. Dan kamu gak boleh nolak. Titik. Mama apaan sih? Masa gue mau dijodohin? Ini tuh tahun berapa? Tahun 2018. Udah gak zaman tuh gak dijodohin. Apa tuh Mbak marah-marah? Ya mungkin ibu itu maunya yang terbaik buat Mbak Riana. Asal lo tahu ya, yang terbaik buat gue itu Dito. Wah, terus piye? Kalau Mbak Riana nggak mau ditemuin sama jodohnya itu? Kenapa nggak lo aja yang gantiin gue? Apa? Gantiin dijodohin. Dia mau. Nggak mau. Maksud gue bukan gantiin jodohin, bukan. Lo tinggal datang ke acara dinner itu doang. Mau ya? Nggak mau. Nina, lo tuh cuman asisten rumah tangga di rumah gue. Dan lo harus lakuin semua yang gue suruh ke lo. Titik. Ingat ya, tugas lo harus pura-pura jadi gue. Terus lo harus gagalin perjodohan ini, oke? Meja nomor 7 udah sana. Ntar gue jemput lagi. Katanya meja nomor 7. Padahal tak pernah hati ini masih saja kamu diri tunggu pada satu diri. Kamu aku jatuh hati, aku jadi jatuh cinta, lagi jatuh cinta. Kamu anaknya Tante Rati? Duduk. Wah, benernya aku seneng bisa makan sama dia. Tapi kondisinya gini. Mana aku disuruh ngegagalin acara makan malam ini. Nina. Nah, ini makanannya udah ada. Udah disediain dari tadi. Banyak ya? Enggak lah, biasa aja. Makan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan juga makannya. Maaf. Nih. Tuh, itu HP-nya pasti mahal ya. Lumayan sih harganya. Ya udah nanti aku ganti. Swear, janji ganti. Serius mau ganti? Oke.
Gimana tadi? Gawat, Mbak. Masa tadi aku ngerusakin HP-nya Raka. Mana harganya mahal tenan. Gue kan suruh lo untuk bikin dia ilfeel sama lo. Kenapa lo malah rusakin HP dia? Ya, aku tahu, Mbak. Aku juga janji mau gantiin handphonenya dia itu. Tapi aku nggak punya uang. Soalnya uangnya baru aku kirimin ke Simbo di kampung. Mbak, aku minjem uang dulu ya. Enak aja enggak? Masa lo minjem duit sama gue? Lagian duitnya juga udah gue transfer ke Dito. Jadi gue udah gak punya duit. Gimana nih, gimana? Udah ketemu sama Riana? Itu gimana nih, anak tante Ranti cantik? Cantik dan bertanggung jawab. Berarti kalau gitu pilihan Papi nggak salah. Ya? Kamu tuh kenapa sih? Dari jauh aku liatin kamu bengong aja. Kayak galau gitu. Aku lagi mikirin utang. Utang? Kamu punya utang? Utang sama siapa? Utang sama teman kampusku. Tapi aku lagi bingung, aku nggak bisa bayar. Aku sih bukan yang gak mau bantu, Nin. Cuma gimana ya? Aku juga lagi megang uang. Untuk sekarang ini, aku temenin kamu galau bareng. Karena aku juga galau. Dan selalu. Udah, aku mau pulang. Nanti ditungguin mau Mas. Lo kenapa sih senyum, kek? Nggak bisa tau Mbak. Aku ini bingung. Gimana caranya gantiin itu handphone Raka? Masih dipikirin. Ya masih lah. Mbak enak nggak ngelakuin. Nah ini aku gara-gara Mbak sih waktu itu nyuruh aku buat ketemu sama Raka. Kalau enggak ya enggak akan kejadian. Ah, bodoh ah. Hah? Cari uang kemana yuk? Di hati Raka, maaf ya untuk sekarang aku belum bisa gantiin uang handphone kamu, belum ada uangnya. Emangnya harganya berapa, Tos? 10 juta. 10 juta? Ya kalau mahal nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Aku udah beli yang baru kok. Ya nggak bisa gitu. Aku kan udah rusakin. Aku tetap harus tanggung jawab. Aku boleh minta nomor telepon kamu? Telepon aku. Ya. di dalam mimpimu. Betapa aku cinta padamu. Mudah-mudahan kita sering ketemu ya. Dirimu yang kan menjadi bagian dari hidupku. Oh kasih. Seandainya itu mana sih? Susah banget deh cariinnya. Telepon jadi angkat lagi. Di hati hanya diriku.
Dari mana aja sih? Aku telepon-telepon kok nggak diangkat-angkat. Iya, maafin aku ya. Yang kayaknya beberapa hari ini aku nggak bisa ngabarin kamu deh. Loh, kenapa? Handphone aku lagi rusak ya. Ini aku juga lagi merubah handphone. Terus kalau misalnya aku kangen, terus pengen nanya kabar kamu gimana dong? Iya, aku tahu. Aku juga bakalan kangen sama kamu. Tapi bukan lagi nggak punya duit beli handphone baru yang. Oh, jadi masalahnya kamu nggak punya uang. Tinggal bilang ke aku, nanti aku beli HP baru. Oke? Kamu serius? Iyalah, aku sih yang nggak buat kamu. Rian, aku mau pinjam uang ya, 10 juta. Ini penting loh, darurat. Hah? Ya, Yang, kan kamu udah janji mau ngebeliin handphone baru. Kamu minta dibeliin handphone sama Mbak Riana? Siapa juga minta dibeliin handphone? Orang Riana sendiri yang mau beliin aku handphone. Tahu, gue mau beliin dia handphone baru. Gue gak punya duit. Ayo sih kita beli HP-nya. Mbak. Ya? Kok aku ngerasa ada yang gak beres ya sama Dito. Maksudnya? Ya kalau kalian tuh saling cinta, seharusnya gak saling manfaatin. Tunggu. Lo ngomong gini mau jelek-jelekin dia? Wah, udah bukan gitu loh. Maksud aku ngerasa Dito itu selalu manfaatin kamu. Lo inget ya? Gue gak pernah merasa dimanfaatin. Dan kalaupun gue ngasih sesuatu sama dia ya, berarti gue sayang sama dia. Ini kenapa sih? Urusan orang kok ikut campur. Walah. Susah bener dibilangin. Mana sih Nina? Tadi tunggu nyampe-nyampe. Ini kelamaan nih, keburu keringetan nih. Bau lagi, tapi tenang aja. Bawa kesediaan. Dari sayang menjadi cinta, dari cinta semakin gila. Ku suka padamu, sungguh aku suka. Dan kamu kok biasa gini? Menampak Nggak apa-apa. Kamu nggak dandan juga cantik kok. Natural cantik. Tapi aku bingung sama kamu. Ini kenapa kamu rapi banget ya? Kayak mau kondangan pakai batik. Iya Nin, kan kita mau Adek kencan. Aku nyuruh kamu ke sini tuh bukan buat kencan. Justru aku mau minta tolong. Aku mau pinjam duit sama kamu. Soalnya kan ngomong di telepon udah enak. Ya, sia-sia dong gua dandan setengah jam. Mas, Gimana? kok diem aja? Enggak, maksudnya nanti kalau kamu pinjemin duit ke aku janji bakal cicil tiap aku gajian. Gimana Nin ya? Jujur aja nih Nin. Sekarang sih aku lagi nggak pegang uang. Tapi tenang. Pokoknya aku usahain cari uang gimana caranya. Kamu tenang aja. Oh ya ampun. Kamu tuh baik banget ya. Makasih ya. Emang, kamu memang sahabat aku yang paling baik. Ya wes, aku mau pulang dulu. Takut dicariin. Ya. Oh iya. Hati-hati Nin. Masih sahabat aja. Itu pengen jadi pacar kamu nih. Aku tuh suka sama kamu. Suka tau gak?
Ki. Kalau ketahuan sama Raka gimana? Nina, tolong buatin minum buat Pak Dharma sama Raka ya. Iya Ibu, ini lagi mau disiapin. Kasih ya. Tunggu ya sebentar ya, lagi dibuatin minumannya. Iya, iya. Gimana, Ran? Masih sering ketemu sama teman-teman? Sering ketemu banget Pak, sering kumpul-kumpul. Wah, seru banget ya. Pengen banget nih saya ngumpul sama mereka. Tapi kapan waktunya susah ya? Iya. Siapa dia? Kamu. Enggak ada. Dharma iya. Bukan saya, Pak. Nah, ini minumannya datang. Iya. Muka kamu kok ditutup? Kayaknya gue kenal nih cewek. Mau kerjain tugas gue ya? Gue hari ini mau bolos temenin kondisi pakai. Sorry ya soal sikap gue yang kemarin kasar. Iya Mbak, enggak apa-apa. Mulai sekarang saya juga enggak akan ngomong macam-macam lagi soal itu. Bagus deh kalau lo ngerti. Itu? Lakuan kamu di belakang aku kayak gini. Riana, kamu dengerin aku dulu. Riana, aku bisa ngejelasin semuanya ke kamu. Udah, perlu kamu jelas. Ternyata kamu emang bener, kamu bukan cowok baik-baik. Sayang, kamu dengerin aku dulu. Terus. Sejenak ku terdiam, menjadi ku gelisah sendiri, itu yang ku Mbak Riana, dari tadi belum makan. Tak bawain makanan. Makan ya Mbak, nanti sakit loh. Kembali. Terus toh Mbak, gak usah nangisin laki-laki seperti Dito itu. Gak ada untungnya, udah pantas. Yang penting Mbak Riana kan sekarang udah tahu kalau Dito itu bukan laki-laki yang baik. Bagaimana bisa Gak terima, pokoknya aku gak terima. telah jauh pergi, bila ku tahu kau cinta padaku. Sejenak ku terdiam, menjadi ku gelisah. Bentar. Siapa nak?
Raka tante. Loh, Raka, ayo masuk. Kok kamu nggak bilang sih kalau ada tamu? Udah nggak apa-apa tante, di sini aja. Raka nggak lama kok. Raka kesini mau ketemu sama anak tante. Ini Riana anak tante. Anak tante bukannya Nina? Nina itu pembantu di rumah ini. Hah? Seandainya aku bisa terbang. Sakit. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu bohongin aku? Jawab. Aku disuruh sama Mbak Riana. Kamu ngerusakin handphone aku nggak ada masalah. Kamu bohongin aku, itu sama aja kamu rusak. Dan aku paling nggak suka dibohongin. Dengar? Raka tapi Tanpa alasan berulang ingin bertemu. Aku punya perasaan. Tahukah dirimu, nggak bisa. tahukah hatimu, berulang ketuk aku mencintamu. Mama dia sengaja. Kamu tuh kenapa sih, Nin? Ini aku. Udah Papa, tak pikir sopo. Nin, sekarang aku udah punya uang. Barusan ada orang bawa uang kontrakan. Jadi uang ini bisa aku pakai dulu deh. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Nanti aku janji kalau gajian aku bayar utangnya. Oh, santai-santai. Santai aja. Wolas pokoknya. Mas aku buru-buru. Sekali lagi terima kasih ya. Oh, iya. Alah, makasih aja. Pakai peluk. Nih. Kamu tuh jadi pacar aku. Supaya gak cuma makasih. Pakai peluk. Tunggu Raka. Aku kesini mau kasih uang handphone. Lupain aku. Iya, dan bisa gitu namanya utang itu harus dibayar. Dengar. Lupain. Kamu bawa. Setelah aku minta maaf, aku gak bermaksud bohongin kamu. Kamu nggak dengar? Kamu bawa, kamu pergi. Nggak mau pergi? Nin, kamu kenapa sih? Kamu kenapa bisa ada di sini? Kamu tuh kenapa, Nin? Jadi cowok itu bikin kamu nangis kayak gini ya? Aku samperin dia sekarang. Aku samperin. Apa-apa? Jangan tuh. Oh, kok jangan sih, Nin? Justru aku yang udah banyak salah sama dia. Dan dia udah bisa maafin aku.
Raka, sebentar dulu. Sebentar ya. Dengerin penjelasan aku dulu, Raka. Raka, please, sebentar. Ya apa? Apa? Raka, aku mohon maafin aku. Aku terpaksa berbohong sama kamu. Karena aku disuruh sama Mariana. Jadi Mariana itu gak mau dijodohin, makanya dia suruh aku buat ketemu sama kamu. Ini beneran, mohon, kamu maafin aku ya. Aku mohon, Raka, maafin aku. Ini uang buat gantiin handphone kamu. Aku bilang kan aku nggak mau terima. Udah bisa gitu, handphone kamu mahal. Ini aku udah janji sama kamu. Tolong diterima ya. Oke, aku terima. Tapi aku nggak mau terima dalam berbentuk uang. Ini maksudnya? Aku terima dalam bentuk tenaga. Kamu harus kerja di tempat aku. Deal? Iya, aku terima. Yang penting kamu bisa maafin. Uang kamu? Udah. Cepet amat balikin duitnya. Iya, soalnya Raka nggak mau diganti pakai uang. Lah emangnya mau balikin pakai apaan? Dia minta aku kerja di tempatnya dia, di rumah dia. Aduh, enggak, janganin. Jangan ya. Apa tuh? Oh, Raka itu cowok kan? Kamu pokoknya nggak boleh kerja tempat dia. Bahaya, nanti kamu diapa-apain loh. Ya nggak mungkin lah. Raka itu cowok baik-baik. Ayo wes, aku mau pulang dulu. Siap-siap pindahan. Ini. Bahaya nih kalau kayak gini. Raka itu kan cowok. Dina cantik. Suka. Jadi saya mau minta izin untuk pindah kerja di rumahnya Raka. Enggak. Gua gak izinin lo. Bilang aja lo mau modus. Lo mau deketin dia kan? Lo mau deketin Raka kan? Enggak. Ini beneran kemauannya Raka sendiri. Ya pokoknya gue gak ngizinin lo. Gue gak ngizinin lo untuk kerja di rumah dia dan keluar dari rumah ini. Ngerti? Riana, awalnya itu kan karena kesalahan kamu. Jadi kamu yang nanggung risikonya. Ya maaf. Nina, kalau kamu memang mau pindah kerja ke tempatnya Raka, boleh. Tapi hanya 3 bulan. Sampai hutang kamu juga lunas. Karena apa? Karena selama ini ibu tuh sayang banget sama kamu. Iya Bu, terima kasih. Di hati hanya dirimu yang aku sayang, yang aku rindu setiap saat, setiap waktu. Gimana Pak Dharma? Masakan saya enak gak? Selalu ada sisi. Saya nggak bohong ya. Masakan kamu memang luar biasa. Enak sekali. Juara itu. Alhamdulillah kalau suka sama masakan saya. Lo papi doang yang ditanya, aku enggak. Kalau kamu nggak perlu ditanya, kelihatan dari mukanya girang sama lahap makanya. Gila sama lapar deh. Kamu tuh selain cantik, jago masak juga ya. Enak banget masakannya. Rasa masakan kamu ini mirip banget sama masakannya almarhum mamanya. Yes. Riana, Kamu mau kemana? Mau ngomong? kamu beresin semua ini dulu dong. Cuci piring. Nina itu kan lagi nggak ada. Masa nenek beresin kan?
Mama itu udah masak semuanya loh. Iya mama aja, aku banyak banget tugas bener. Nggak bisa. Pokoknya kamu yang harus cuci piring, titik. Ma. Duh, masa gue harus cuci piring sih? Nanti tangan gue kasar gimana? Ih. Marcel Darwin bener-bener dah mainnya nih. Cel, bantuin dulu sini Cel. Permisi. Marcel Darwin mainnya bener-bener nih. Permisi. Mau beres-beres. Mau beres-beres. Ini ketinggalan. Kasih ya. Lucu, polos, bertanggung jawab. Kayaknya gue suka sama nih cewek. Nina! Yaudah kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Kenapa mbak? Gue mau lo berhenti kerja di rumah Raka. Oh, iya. Saya pasti berhenti kok. Tapi nanti kalau udah 3 bulan. Yang gue maksud lo berhentinya sekarang, bukan nanti. Ya, nggak bisa gitu mbak. Sekarang kan bosnya saya Raka, kan mbak. Udah mbak, saya mau ke kelas ya. Lo tahu alasan lo gak mau berhenti di rumahnya Raka? Lo mau ngerebut dia kan? Mau ngerebut calon tunangan gue? Udah mbak, nggak gitu. Lagian tunangan dari mana tuh mbak? Kan mbak sendiri yang nolak waktu dijodohin sama Raka. Udah, duluan ya. Lama Nina makin nyesel gue. Gue harus temennya Raka. Sorry ya, sikap gue yang... Gak apa-apa. Santai. Begitu kita ngomongin masalah pertunangan. Kenapa jadi bahas pertunangan? Aku gak tertarik. Pokoknya rencana pernikahan kalian harus tetap jalan, ya? Dia juga udah nolak Raka kok. Tante Ranti itu tadi sudah menjelaskan semuanya sama kamu. Dan Riana itu nggak bermaksud nolak kamu, ya kan, Nak? Persoalannya juga Raka tuh nggak cinta sama dia. Raka, kamu dengar ya? Soal cinta itu bisa datang dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu. Udah deh, pokoknya sekarang begini. Kamu ajak jalan Riana, terserah mau kemana. Mau ke mall, makan, atau nonton, apa. Pokoknya jalan deh, ya. Malas. Iya. Iya. Jalan. Sama Nini. Nina? Kasihan Pi, Nina kerjanya beres-beres terus. Di dapur, nggak ada hiburan. Kalau dia stres gimana? Depresi. Ayo. Ya udah terserah deh, ajak Nina boleh deh, boleh. Nen! Bentar ya. Senyummu buat hatiku terganggu. Silakan. Tapi kamu sungguh bisa buatku rindu. Bagaimana ini terjadi? Padahal tak pernah hati ini. Tapi masih saja kamu di mimpi. Sudah di sini. Jangan lalang. Kamu buatku jatuh hati. Aku jadi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta.
Biru. Mana? Cinta berdali karena cinta. Jika boleh ku memilih. Mariana, mau es krim juga? Beli di situ. Wow. Akan ku buat karena cinta itu luar biasa. Mariana lagi diet. Yang pernah. Mau coba? Kenapa gue jadi kayak obat nyamuk gini sih? Lagi-lagi jatuh cinta. Bisanya tergoda. Jadi tak berdaya. Karena cinta. Boleh ku meminta. Cinta dengan penuh saja. Akan ku berdoa. Mariana, ayo pulang. Aku jadi jatuh cinta. Lagi-lagi jatuh cinta. Diana, tunggu Diana. Aku mau ngomong sama kamu. Aku bisa ngejelasin semuanya ke kamu. Aku gak mau denger apa-apa lagi, lepasin. Kamu dengerin aku dulu. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Cowok mana ya kamu masih sayang sama aku? Sini. Aku udah cinta sama Raka. Jadi aku gak peduli lagi sama kamu. Ayo. Ayo. Riana, bentar. Kayaknya aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Iya, aku masih ada urusan sama Nini. Kamu nggak apa-apa kan? Pulangnya sini. Emangnya kita ada urusan apa? Naik taksi. Banget sih. Lihat aja, gue bakal laporin ke Om Dharma. Jadi gitu Om, Nina itu cuma pembantu di rumah aku. Dan dia tuh gak lugu, cuma pura-pura doang. Oh, gitu ya. Nah, Om itu nggak ngerti ya. Bener-bener Om nggak nyangka kok dia bisa begitu sih. Om aja gak nyangka, apalagi Riana coba. Ya Om, yang Riana takutin itu, kalau misalnya dia tiba-tiba ngejahatin si Raka, karena dia tahu kan Raka itu anak orang kaya, ya kan Om? Iya, kamu benar juga. Sekarang gini, kamu tenang aja ya. Pokoknya nggak akan tinggal di sini, oke? Bener ya Om? Iya dong, sayang. Makasih ya. Dengan gini, Nina pasti bakal segera disuruh berhenti kerja dari rumahnya Om Dharma. Makasih ya. Kamu udah nemenin aku. Saya minta kamu pergi dari rumah saya. Pergi! Enggak! Ini ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba saya diusir? Kamu bisa bohong ya. Tapi kenapa? Kamu diam. Kamu dengar, Pak. Dia ini cuma pembantu. Dia ini perempuan licik. Dia cuma pembantu. Enggak, Kamu dengar. Dia tuh deketin cowok.
Dia ini manfaatin cowok kaya. Hah? Untuk dijebak. Kamu tahu itu? Iya, tapi Raka kenal sama Nina. Nina itu nggak gitu, Pi. Udah capek kamu pergi. Ini kayaknya dia salah paham. Nggak salah paham, saya udah tahu semuanya ya. Udah begini aja. Kamu nggak usah banyak ngomong. Saya minta kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, Pi. Kamu pergi. Ya, Pi, tenang dulu. Kita bisa omongin dulu, Pi. Enggak. Tunggu dulu sebentar. Ayo kamu pergi. Pi. Nina. Udah. Cepat. Nina. Dia pergi. Nina. Seandainya aku bisa Ini pasti mobilnya Raka. Enak aja dengar Bu Riana dari gue. Biar dia tahu rasa, dia bolongin rem. Nisa. Kamu kasih niat jahat sama mobilnya Raka ya? Dan Nisa, Nisa, Aduh, lo itu di mana-mana selalu ada ya. Lo selalu gagalin rencana gue. sakit, lepasin, sakit. Lo dengerin gue ya. Awas lo kalau berani ngomong ke orang-orang. Lepasin ya. Selalu ngegagalin rencana gue ya. Hei! Gue mau maafin gue. Ampun! Minta jangan jauhin aku. Ya. Sebaiknya kamu ikutin kata-kata papi kamu. Papi kamu benar. Cuma pembantu. selamanya. Ku ingin menikmati sepekan malam ini. Ku tak tahu ada daya ku seandainya aku bisa terbang, kan ku jelas engkau kekasih. Seandainya aku bisa terbang, kan ku gapai engkau kekasih. Lo bukannya tukang cuci motor itu ya? Ya emang mbak. Oh, gua tahu. Lo suka sama Nina kan? Dari dulu. Ada sih tukang cuci motor sama pembantu. Gue punya rencana. Apa? Ya masa harus kayak gitu sih? Ya terserah lo. Kalau nggak secepatnya Nina keburu jadi pacar Era. Ya. Mulai sekarang, lo nggak usah deketin Nina lagi. Siapa ngelarang gue? Gue pacar Nina. Lu lihat sekarang. Kalau udah lihat, mulai sekarang lo tau diri aja.
Kan ku tanpa alasan berulang ingin bertemu. Aku punya perasaan. Nampaknya Mungkin kalau gue tunangan sama Riana, gue bisa cepet move on dari Nina. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu tapi Kamu ngapain sih kok malah bengong? tak pernah Kita kan janjian sama Tante Ranti, sama Riana untuk makan malam. Ayo cepetan. Mau ngapain lagi sih, Pi? Ya kita mau ngobrol terus makan. Dan kamu juga ketemu sama Riana kan? Cepetan siap-siap. menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia nampaknya ku terlupakan. Kamu sekarang udah semester berapa, Raka? Semester 7, Tante. Wah, sebentar lagi kamu lulus dong. Ya mudah-mudahan begitu. Makanya Ran, saya ini pengen cepet-cepet Raka ini tunangan. Begitu dapat kerja, udah tinggal langsung nikah aja. Iya kan? Nah, aku juga setuju banget. Apalagi Riana kan sebentar lagi mau lulus. Oh iya, cocok kalau gitu. Begini, Riana, Om punya ide nih. Misalnya, gimana kalau bulan depan kita adain acara tunangan? Kamu setuju nggak? Wah, kalau Riana sih setuju banget, Om. Aku juga setuju banget, Dharma. Udah, Dan. Satu lagi waktunya, ya. Kalau menurut Raka gimana? Aku mencintamu tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Gue punya kabar gembira. Kenapa toh? Tanggal pertemuan gue sama Raka udah ditentuin. Lo dengerin gue ya. Kalau lo berani macam-macam, tanggung sendiri akibatnya. Ampun. Udah bahaya nih, gue laporakan nih gue. Nina kenapa? Nina diculik sama Dito. Nina diculik? Lu tuh gimana sih? Lu itu cowoknya gak becus banget sih lu ngejagainnya. Sorry Kak, sebenarnya gue bohong sama lo. Gue gak pernah pacaran sama Nina. Gue dipaksa sama Riana supaya lo benci sama Nina. Udah masalah itu kita bahas nanti. Sekarang, gimana caranya kita nemuin Nina? Mana handphone lo? Apa toh? Gue mau nelfon Raka. Punya nomornya kan? Halo? Lo Raka kan? Lo dengerin gue baik-baik ya. Kalau lo pengen Nina selamat, lo datang ke jalan utara nomor 43 sekarang. Dan lo jangan lupa ngebawa uang yang banyak.
Pasti. Lu tunggu gua. Waduh. Ini bahaya nih. Gua harus lapor polisi. Kamu tuh mau apa sih sebenarnya? Gue udah gak butuh handphone. Yang gue butuh itu duit. Matre. Lu jagain di depan deh. Ini apa, Mat? Apa? Aku nggak berani. Udah, kamu tenang aja, nggak apa-apa. Ntar aku yang bilang semuanya ke papi, ya. Ayo. Pulang aja. Ah, enggak. Aku yang jelasin semuanya ke papi. Mukanya nggak usah kayak gitu. Kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Hah? Kamu habis berantem tadi ya? Apa? Gak usah so baik kamu. Aku udah tahu semuanya. Kamu kan? Kamu nyuruh Dimas buat berbohong supaya aku sama Nina jauh, ya? Ya kan aku ngelakuin itu semua karena aku cinta sama kamu. Ya, tapi masalahnya aku gak cinta sama kamu. Aku cintanya sama dia. Lihat aja. Aku bakal terus komporin Om Dharma supaya semakin benci sama nih orang. Tahu sekarang. Jadi kamu ya yang kerok dari semua ini? Iya. Bukan Om. Bukan, gimana Om dengar sendiri barusan? Riana udah bikin mama malu. Jadi gini. Jelasin. Kamu ya udah bikin mama malu. Pelajaran. Ayo. Sakit-sakit ya Dharma ya. Kamu udah bikin mama malu. Imam, ampun lepas sih. Sekali sama kamu. Udah nuduh yang bukan-bukan sama kamu. Dan terlalu percaya sama Riana. Pokoknya begini deh. Mulai sekarang, restui hubungan kalian. Makasih ya, Bu. Ya, jadi kamu mau kan? Balik lagi ke rumah. Kan udah enak kok sama Bu Ranti. Masa iya pindah-pindah kerja terus? Yang nyuruh kamu pindah-pindah kerja siapa? Nah, tadi barusan kamu bilang kamu mau udah balik lagi ke rumahku, no? Iya, aku minta kamu balik ke rumah aku, bukan untuk jadi pembantu. Bisa untuk apa? Tapi buat jadi istri. Kamu buat ku jatuh hati, jadi jatuh cinta, lagi jatuh cinta. Aku tuh masih harus kerja, soalnya untuk bantuin Simbo sama adik-adik aku di kampung. Aku juga mesti selesaiin kuliah biar lulus, biar bisa dapet
Dan lebih baik daripada pembantu. Aku bantuin kamu untuk cari kerja. Setelah kamu kerja, kamu bebas bantuin keluarga kamu, bantuin adik-adik kamu. Serius lah. Ya, aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau nolak itu sih. Jadi jatuh cinta, lagi jatuh cinta. Kisahnya pun berubah, jadi tak berdaya karena cinta. Boleh ku yang minta. Halo. Tahu nggak teman-teman? Kali ini kebetulan saya berkunjung ke rumah teman. Nah, tepatnya di daerah pegunungan ya. Nih tuh lihat, rapet banget sama pohon-pohon. Dan di sini saya sempat bincang-bincang berbagai macam masalah dan juga kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya. Terus sampai ujungnya ke parabola. Ya, katanya teman saya punya parabola nganggur dan sudah lama terbengkelai. Yang tadinya dipasang di sini nih, dipasang di sini. Ini adalah tempat warung ya, ini warung bukan rumah ya, untuk nonton TV di warung. Dan ini tiangnya pakai tiang kayu, terus ambruk, sempat dia cantelin di batang pohon singkong. Bentuknya seperti ini ya, masih udah lama kelihatannya ini mangkrak di sini. Terus saya mau cek apakah masih bisa difungsikan atau tidak. Katanya mau dikasihkan ke aku gitu. Lumayan nanti buat TV-an di rumah, barangkali masih bisa dipakai. Tapi kalau saya lihat kondisinya masih lumayan ya, masih lumayan. Walau ini gagangnya udah hancur ya, gagang udah hancur. Tapi untuk mountingnya ini masih lumayan bagus, karena ini adalah disnya masih komplit sama LNB-nya juga, berarti ini nanti coba receivernya masih hidup atau enggak. Ini katanya mau dihibahkan ya, coba nih saya angkat dulu. Ini masih ada kabel-kabelnya, saya mau lepasin dulu kabelnya. Coba mundur lagi, mundur lagi. Oh, sip deh. Ini ada sambungan, sambungannya di sini. Saya lepas dulu, sambungannya dulu. Ya udah, saya lepas kabelnya. Saya angkat dulu disnya, ini masih bisa berfungsi kelihatannya ini. Katanya dulu ini karena hancur terus dibiarkan begitu aja ya.
Jadi ini lumayan, nanti bisa dipasang di rumah. Ini disnya dis gede ya. Dis gede. Ini punya Telkom Vision. Disnya punya Telkom Vision, lumayan gede ya. Ukurannya nggak tahu ini berapa, tapi lumayan gede. Coba saya akan angkat ini dis. Iya. Aduh, berat banget. Aduh. Ya, ini dis sudah terangkat. Ini saya jalan. Ya, ini disnya sudah saya cabut. Nah, saya bawa ke tempat yang lebih enak ya. Coba saya teliti lebih. Saya teliti lagi, ternyata untuk sudah banyak karat di mountingnya. Tapi mudah-mudahan ini ya masih bisa dimanfaatkan. Terus sementara dis nanti bisa digosok lagi kah apa gimana nanti buat tracking satelit, bukan Telkom Vision ya, nanti saya arahkan ke NS11 atau Nin Media juga boleh, atau ke pakai receiver yang lain punya K-Vision atau punya Nek Parabola. Nanti coba saya bawa pulang, tapi ginian aja nggak harus diprotolin, karena kalau diprotolin mungkin susah ya karena udah karatan. Jadi baiknya begini saja, langsung saya bawa pulang ya. Terima kasih buat teman aku yang sudah mau memberikan, menghibahkan ya barang bekasnya, sementara dia sudah punya yang lebih keren ya. Kalau saya kere-hore nggak apa-apa, yang penting dis masih bagus, masih lempeng ya, masih simetris ya, tuh ya, masih lempeng, belum banyak juga. Ini cuman karat aja yang tampak tebal sekali, nggak masalah. Kayak pandul dari sinyal satelitnya masih oke. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan bawa ini gimana ya. Kalau dinaikkan sama motor susah banget. Ya, saya tata dulu ini pakai motor soalnya. Sudah dulu ya teman-teman. Makasih buat sahabat aku atas hibahnya ya sekali lagi.